Kalau kamu sedang tinggal di rumah kontrakan dan pemilik rumah melarangmu membuka satu pintu tertentu setelah tengah malam, jangan pernah menganggapnya sebagai aturan biasa. Ada alasan di balik setiap larangan, terutama di rumah-rumah tua yang menyimpan sejarah kelam. Di malam yang sunyi, ketika hujan mulai turun membasahi bumi, aturan itu bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan garis tipis antara keselamatan dan malapetaka yang tak terbayangkan. Raka baru pindah ke sebuah rumah kontrakan di pinggir kota. Rumah itu tampak sederhana, bahkan sedikit usang, tapi harga sewanya jauh lebih murah dibanding rumah lain di daerah tersebut. Bagi seorang pekerja muda seperti Raka, ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Ia tidak mempedulikan cat yang mengelupas atau suasana yang sedikit berat saat pertama kali melangkahkan kaki ke dalamnya. Baginya, ini hanyalah tempat untuk beristirahat setelah lelah bekerja. Pemilik rumah, seorang pria tua dengan tatapan mata yang dalam, hanya memberikan satu pesan yang terus diulanginya dengan nada serius. Mas Raka, kalau sudah malam, pintu belakang jangan pernah dibuka, terutama setelah jam 12 malam. Ingat itu baik-baik. Raka hanya mengangguk sopan, meskipun di dalam hatinya ia merasa heran. Apa yang mungkin ada di balik pintu kayu tua itu sehingga dilarang keras untuk dibuka? Malam keempat, suasana terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang dan suhu udara menurun drastis. Tepat pukul 12:21 saat Raka sedang terduduk sendirian di ruang tamu yang temaram, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan dari arah dapur. Tok, tok, tok. Jantungnya berdegup kencang. Ia melirik jam digital di dinding yang menunjukkan angka 0-1. Ketukan itu terdengar pelan, namun sangat konsisten, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di balik pintu kayu itu. Ketukannya tiba-tiba berhenti. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya menyisakan suara tetesan air hujan. Namun kemudian, terdengar suara bisikan perempuan dari balik pintu. Raka. Suara itu begitu lembut namun sangat dingin, merayap masuk ke dalam telinganya. Buka pintu ini, Raka. Aku kedinginan di luar. Bulu kuduk Raka merinding hebat. Ia tahu betul tidak ada orang lain di rumah itu dan tidak mungkin ada tetangga yang datang di jam seperti ini. Raka tetap diam, ia tidak berani melangkah ke dapur untuk membuka pintu belakang. Namun, ketegangan belum berakhir. Beberapa detik kemudian, suara ketukan itu berpindah. Bukan lagi dari pintu belakang, tapi terdengar jelas dari pintu kamarnya sendiri yang berada tepat di sampingnya. Gagang pintu itu perlahan bergerak turun dengan sendirinya, seolah ada tangan yang tak terlihat mencoba untuk masuk. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Dalam keadaan panik dan tangan yang gemetar, Raka langsung mengambil smartphone-nya dan menelepon pemilik rumah. Suara pria tua itu terdengar di ujung telepon, terdengar lebih cemas dari sebelumnya. Mas Raka, dengarkan saya. Apapun yang terjadi, jangan pernah buka pintu belakang. Raka menjawab dengan suara terbata-bata. Tapi Pak, ada suara di depan kamar saya. Ada yang mencoba masuk. Pemilik rumah terdiam sejenak, lalu berbisik dengan nada yang sangat menakutkan. Kalau begitu, jangan pernah sekali-kali kamu menoleh ke belakang. Raka membeku. Ia tidak berani menoleh sedikit pun. Ruangan terasa semakin gelap dan menyesak. Di saat itulah, ia mulai merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Dan kemudian suara itu terdengar. Suara napas yang berat dan serak, tepat di belakang telinganya. Seolah-olah entitas itu sudah berada di dalam ruangan, berdiri tepat di belakangnya, menunggu momen yang tepat saat ia kehilangan kewaspadaannya. Keesokan paginya, setelah malam yang penuh teror, Raka kembali ke rumah itu bersama pemilik rumah. Cahaya matahari pagi tidak mampu menghilangkan rasa takut yang masih menghantuinya. Saat mereka menuju halaman belakang, mereka terkejut melihat pintu belakang ternyata sudah terbuka lebar. Di tanah yang masih basah karena sisa hujan semalam, terdapat jejak kaki berlumpur. Jejak itu mengarah masuk ke dalam rumah, tapi anehnya, tidak ada satupun jejak kaki yang kembali keluar. Pemilik rumah akhirnya terduduk dengan wajah pucat. Ia keputusan untuk menceritakan rahasia kelam yang selama ini disembunyikannya. Bertahun-tahun sebelumnya, seorang perempuan pernah tinggal di rumah ini. Suatu malam, ia menghilang tanpa jejak.
setelah terdengar keributan di halaman belakang. Sejak saat itulah, penghuni rumah ini selalu diteror oleh suara ketukan setelah tengah malam. Dia masih mencari jalan pulang, bisik pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Raka tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk pindah hari itu juga. Sebelum benar-benar pergi, ia mengambil satu foto terakhir rumah tersebut sebagai kenang-kenangan pahit. Namun, saat ia sudah berada di tempat yang aman dan mencoba memperbesar foto tersebut, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dalam kegelapan jendela kamar belakang yang tertutup rapat, terlihat jelas sosok perempuan dengan wajah pucat dan rambut panjang yang menatap tajam ke arah kamera. Beberapa minggu telah berlalu sejak Raka pindah, namun teror itu belum berakhir. Suatu malam, tepat pukul 00.21, layar smartphone-nya menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat pendek yang membuat darahnya membeku. "Kenapa malam itu kamu tidak membukakan pintu untukku?" Raka menyadari bahwa sosok itu tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Ia telah mengikuti Raka kemanapun ia pergi. "Jadi, ini adalah peringatan untukmu. Jika suatu malam kamu mendengar ketukan dari pintu belakang rumahmu, dan ada seseorang memanggil namamu dengan suara yang sangat kamu kenal, jangan pernah langsung membukanya. Karena bisa jadi yang mengetuk itu bukanlah manusia yang kamu kenal. Dan mungkin saja, dia memang sedang menunggumu di balik kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk masuk dan tidak akan pernah membiarkanmu pergi."